Halo teman-teman, kita lanjut lagi tutorial Project News dengan Flutter. Berikut ini dengan tutorial kelas networking. Seperti kita akses request HTTP URL pakai kelas ini aja. Jadi tidak perlu copy paste URL-nya itu. Begini konsepnya. Kita buat dulu folder constant. Kita buat package ya. Package-nya namanya constant. Kemudian nama filenya kita buat dengan .file, itu constant file. Oke. Di sini kita panggil kelas namanya base URL. Buat konstruktor akses API URL-nya. Misalnya kita buat static string dengan nama login. Di sini kita bisa cut URL loginnya. Kita ambil URL loginnya. Kemudian kita paste di sini. Berikutnya kita panggil yang registernya static string register. Kemudian kita ambil lagi URL register. Kurang lebih seperti ini. Jadi pada waktu memanggil akses kelas itu mudah. Selanjutnya di kelas login kita bisa menghapus HTTP URL ini. Kemudian kita panggil base URL login. Kemudian di kelas register juga kita bisa memanggil base URL register. Jadi cukup simpel ya. Kita tidak perlu lagi mengganti IP-nya jika IP address laptop kita berubah. Kurang lebih untuk kelas network ini seperti ini. Coba kita jalankan. Di sini kita bisa login dulu. Nah, di sini udah masuk. Terus nama admin, ini admin@gmail.com. Walaupun di sini untuk HTTP-nya udah kita rubah menjadi base URL register. Nah, dari sini linknya. Oke teman-teman, nextnya kali ini kita akan membahas mengenai halaman main menu. Kita mau bikin halaman main menunya agar menjadi sebuah project news. Di halaman main menu kita akan membuat button navigation. Navigation bisa di bawah upper atau bisa di button navigation-nya. Jadi kita bisa coba panggil kalau kita sudah masuk ke main menu. Oke, kita buat di dalam body button navigation bar.
dimana di sini ada properti tab bar, kemudian ada di dalam tab bar ini ada komponen tabs. Kita di sini buat beberapa itemnya, bisa pakai tabs, kemudian ada ikonnya juga. Tabs. Icon, dimana di dalam icon ini kita bisa membuat icon yang sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini kita buat halaman home, tab bar home. Ini teksnya, home. Ini kita bisa copy. Jadi kita membuat 4 tab, copy. Pada tab bar ini kita akan membuat halaman news, kemudian kategori, terakhir profile. Nah, untuk ikonnya kita juga bisa ganti, misalnya news jadi news list, kemudian kategori jadi kategori, dan profile kita ganti untuk kalender. Jadi untuk icon ini tergantung dari selera teman-teman. Karena di sini menggunakan tab bar, jadi kita bisa membuat default tab controller. Jadi tepatnya di atas scaffold kita tambah widget, kita default tab controller, dimana tab controller ini akan menyesuaikan berapa tab sih yang akan kita buat. Tadi kita membuat 4 tab, jadi kita menambahkan length-nya itu menjadi 4. Jadi kalau di running, kalau di running ini sebenarnya udah kelihatan sini, cuman agak buram karena warnanya belum kita masukkan. Untuk masukin warnanya, kita bisa menambah label color. Kita tambahnya itu di sini di tab bar. Label color. Di sini kita bisa buat warna misalnya biru. Kita juga bisa buat kalau tab barnya tidak di select atau tidak dideketin gitu, jadi bisa ganti warna. Untuk color kita buat colornya itu green. Lebih jelasnya kita running aja. Ini sudah kelihatan. Jadi kalau diklik itu warnanya biru, hanya yang diklik dia green. Itu ikonnya udah kelihatan, semua kategori profile. Berikutnya di sini kita akan membuat halaman masing-masing dari tab bar ini. Misalnya di halaman home ada menunya, ada halamannya maksudnya. Kemudian di news ada halamannya. Demikian juga dengan kategori dan profile. Jadi di sini kita bisa tambah di body. Jadi untuk username dan email ini kita edit
jalurnya. Di sini kita bisa membuat bar view-nya. Jadi untuk body ini kita double klik view, dimana memiliki catatan ada halaman home. Di sini kita harus buat file baru buat untuk menuju ke halaman home. Sini kita buat package-nya, misalnya view tab. Di dalam view tab ini ada halaman home, kemudian kita bisa nambah halaman news, kemudian kategori, terakhir ada profile. Kemudian di halaman menu kita bisa panggil halaman home. Di halaman home kita buat dulu import control dart, kemudian disini kita buat stateful widgetnya yaitu home. Kita buat scaffold, kemudian scaffoldnya kita buat body, body-nya center, dan body ada child, kita buat text, home. Kemudian pada halaman main menu kita bisa memanggil kelas home. Kelas home, cara import. Sini kita bisa import home. Kita langsung panggil aja sini dengan option enter. Kalau udah biru ini berarti nanti dia bisa ke halaman home. Sama juga dengan halaman, kita hapus dulu importnya. Jadi tadi kita udah manggil halaman home, dimana ada di sini dia langsung otomatis import halaman home. Kemudian kita buat halaman news. Ini kita panggil kelas newsnya. Berikutnya ada kategori, yang terakhir ada profile. Sama juga seperti halaman home, di news kita import dart, kita panggil stateful widgetnya. Di sini kita pakai news. Sama untuk sementara kita buat tadi center, body itu ada char, kita buat teks dulu supaya kebaca aja sih. News, kategori, sama ada body dengan santai, menurut child, kita menggunakan teks, mesin, ada
sini kita ambil teksnya itu berapa. Oke, kalau sudah kita permanen lagi. Nah, di sini merah kita belum panggil kelasnya, kita import langsung import lagi. Oke, sekarang kita bisa jalan. Ini kalau kita cek udah kelihatan. Ini halaman home, kemudian news, kategori, profile. Kemudian di halaman news, di sini kita akan menampilkan atau menambahkan sebuah data di API yang akan muncul. Jadi di sini kita menggunakan routing button. Contohnya seperti ini. Jadi kita buat dulu perintahnya. Di halaman news. Ini kita dapat function di mana ada plugin akan memiliki properti compress. Sebentar kita kosongkan saja. Ini kita juga bisa membuat ikonnya. Sudah kita jalankan. Baik, kita cek di halaman news. Di sini udah ada voting buttonnya. Jadi setiap kita klik news, dia akan memanggil form add newsnya. Form itu yang akan kita input dan datanya akan masuk ke database yang nanti akan kita buat dengan menggunakan API-nya juga. Selain itu, kita juga buat menampilkan datanya, kemudian kita bisa edit datanya dan juga delete datanya. Baik teman-teman, kurang lebih video ini cukup sampai di sini dan kita lanjutkan lagi ke video tutorial berikutnya. Terima kasih.